TR-SFR, RTK Pos, Entry Browser. Nah, eh, kalian pilih ke RTK Pos yang pertama. Nah, kemudian ini kan ada ini ya, ada muncul apa ya, menu baru. Nah, ini kalian bisa option atau kalian masukin dulu datanya. Yang pertama itu. Nah, buat ini gua ngajarin langsung kalian masukin aja datanya. Ini kalian buka, ini gua ngajarinnya yang statik dulu ya, pengolahan data statik. Ini gua udah nyusun. Misalnya gua mau ngolah data statik pengukuran GPS absolut gua ya, pengukuran absolut. Nah, ini kan ada data Rinex yang ini ya, yang kalian convert di praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, yang pertama itu kalian pilih data Rinex observation ya. Kalian drag ke RTK posnya, ke bagian rover. Nah, kemudian untuk yang kedua itu file navigation yang dari kalian ngukur itu, Rinex kalian, itu kalian drag juga. Kalian drag aja ke bawah ini, Rinex nav. Nah, untuk yang bawah-bawah ini sebenarnya parameter-parameter kayak SP3, SP3, Yonex dan lain-lain. Itu bisa kalian download di ini ya. Cuman di sini gua gak bakal pakai parameter-parameter itu. Nah, untuk selanjutnya itu kalau kalian statik itu harus pakai ada database-nya ya, data Rinex observation dari base. Nah, itu kalian bisa masukin data Corsitera. Ini kan data Corsitera itu kan ada dua ya, Rinex-nya. Ada Rinex file navigation sama file observation. Nah, kalian pilih aja yang observation, karena navigation ini nggak bakal dipakai. Nah, kalian drag ke RTK posnya di yang kedua, yang base station. Nah, kemudian kalau udah kalian drag semua, itu kalian masuk ke option. Nah, ini kan banyak settingan yang bisa kalian pakai. Cuman umumnya gue pakai ini positioning mode ini kalian metode pengolahan datanya, metode pengukuran. Karena di sini gue pakai apa ya, metode pengukuran statik absolut. Itu gue pakai statik. Cuman kalau kalian pakai kinematik itu kalian bisa pilih kinematik. Kayak di sini statik. Kemudian elevation mass. Nah, kemarin elevation mass ini udah gua ajarin ya. Elevation mass itu derajat si receiver itu nangkep sinyal satelit. Nah, kenapa ada elevation mass ini? Itu fungsinya buat mengurangi noise noise bukan noise sih. Itu kayak mengurangi multipath yang ada di sekitar kalian gitu. Misal nih gini ya, gua ajarin di pen. Nah, misalnya gua gambar dulu ya. Share screen gua kelihatan nggak? Kelihatan banget. Nah, ini misal kalian alat kalian ya, misal alat kalian di sini. Nah, kegedean ya, alat kalian lah. Ini buat yang belum tahu aja atau kalian lupa. Nah, jadi fungsi elevation mask ini kalian nge-cut off sinyal-sinyal yang nggak masuk di derajat yang kalian atur ini. Misal kalian 15 derajat ya, ini settingannya. Nah, dia bakal nge-cut off kayak gini. Nah, jadi dia cuma nangkep yang di atas-atas ini nih, sinyal satelitnya. Kemudian untuk yang di bawah ini dia gak bakal ke-record sama dia. Ada datanya, cuman dia gak apa ya, keseleksi lagi dari software yang kalian pakai gitu. Nah, fungsi elevation mask ini dia ngurangi efek multipath yang ini ya. Misalnya nih, satelit kalian mantul ke objek di sini, objek bangunan nih. Nah, dia kan bakal mantul lagi ke sini ya. Nah, itu datanya bakal kerekam, tetap bakal kerekam. Tapi dia bakal keseleksi lagi sama software pengolahan data kalian. Jadi software itu pengaruh juga apa ya, ke nilai ketelitian kalian, bagus enggaknya data kalian. Itu pengaruh juga sebenarnya. Sampai sini Pak. Aman Kalau bang. suara gua
Nah, kayak gitu ya. Eh, Kemudian untuk ionosphere ini kalian broadcast saja pengaturan defaultnya. Nah, di sini eh ini exclude satelit ini bisa kalian centang apa aja satelit yang pengen kalian pakai di pengolahan data kalian ini. Misal gua pengen pakai GPS aja gitu. Ya udah kalian centang. Cuman di sini gua maunya pakai semua GPS-nya gitu. Jadi gua centang semuanya lah. Kemudian masuk ke setting 2. Ke setting 2 ini integer ambiguitas residualnya. Ini kalian pakai fix and hold aja. Kemudian ini gua biasanya pakai default aja. Cuman apa ya? Ini bisa kalian setting-setting kemauan kalian lah gitu. Kemudian untuk output, nah solution format ini bisa apa ya? Terserah kalian, tapi gua pakai biasanya latitude, longitude sama height gitu. Untuk time format gue pakai biasa. Kemudian untuk solution for static mode ini kalau kalian pakai AL itu setiap interval pengamatan kalian, misal interval pengamatan kalian 2 detik. Nah, 2 detik, setiap 2 detik itu bakal muncul di header observation-nya, file observation-nya gitu. Apa ya? Eh, Nanti gua kasih tahu lah. Misal gua AL ya ini, AL start. Ini default aja. Kemudian untuk option ini antena tipe ini bisa apa ya? Kalian kosongin aja atau bisa kalian bintangin default aja. Kemudian untuk base station ini bisa kalian pakai koordinat yang ini kan base course-nya gue pakai CTRA ya, tapi gue cuman mau pakai input datanya tuh pakai EKZ aja gitu. Nah, di sini kalian input data koordinat dari course ITERA gitu di sini. Bang, gimana cara ngelihatnya? Ngelihatnya itu di buku Tugu ya, di buku Tugu. Nah, ini kan ada koordinat geodetik sama koordinat kartesian ya. Nah, kalau EGZ itu pakai koordinat kartesian ya. Nah, ini bisa kalian masukin di sini. Duh. Ini bisa kalian copy. Untuk X itu sebelah kiri, untuk Y itu di tengah. Kalian pastiin aja. Kemudian Z itu di paling sebelah kanan. Nah, kemudian ini geoid data file, DCB data file ini parameter-parameter inilah satelitnya. Ini gua nggak pakai. Nah, kalau udah kalian atur semua, itu kalian okein aja. Nah, kalau ini kan udah kalian okein ya. Duh, sabar. Udah semua nih. Eh, ini bisa kalian langsung ke execute aja buat langsung ngolah datanya gitu. Suara gue masih kedengeran nggak? Aman bang. Kedengeran bang. Ini kalau ada yang mau ditanya langsung cut off aja, langsung cut aja kalau ada yang mau ditanya. Atau misal, Bang penjelasan penjelasan lu terlalu cepat, bilang aja langsung. Nah, kalau udah down, itu kalian ke plot. Nah, kalau plot itu apa ya? Data interval-interval kalian itu yang gue bilang tadi itu bakal ke-record sama software pengolah datanya kayak gini nih. Nah, ini kan banyak ini ya, belum jadi satu data gitu. Nah, kayak gini juga nih. View. Nah, ini kan banyak data koordinat di setiap interval. Nah, ini berarti intervalnya 1 detik kan. Di detik 29, 30, 31, 32. Ini terlalu banyak data. Nah, kalau statik itu di kalian masuk lagi option, kemudian ke output, kemudian untuk solution for static mode-nya kalian pilih single aja biar dia jadi 1 titik lah. Oke. Nah, kemudian kalian execute lagi. Ini override aja. Bang, izin masuk bang. Oh ya, tanya-tanya. Siapa lu? Ini sorry bang, jelasinnya kecepatan bang, jadi ketinggalan bang. Oh, ya sorry Bram. Dari awal Oke, tadi gue ketinggalan bakal bang. gak. Kenapa? Sorry bang, dari awal gue ketinggalan bang. Jadi tadi sebenarnya mau ngomong, cuman takut nyala omongan tadi bang. Ketinggalan Waduh, jadi gak bang. apa-apa.
nanti di-cut aja, Bram, kalau emang gua kecepatan ngomongnya gitu. Oke, Bang. Nah, eh, kalau udah execute ini kan apa ya, pengolahan datanya udah selesai gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa plot lagi. Nah, datanya itu bakal jadi cuma satu titik gini nih, data statik absolutnya. Nah, Bang, gimana sih Bang cara ngelihat data koordinatnya? Nah, ngelihat data koordinatnya itu kalian bisa ke view. Nah, ini ada latitude, longitude, height, kemudian ini parameter-parameter residual lain lah. Nah, ini header dari itunya tadi, kayak broadcast, manhole, satelit yang dipakai, ada GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, dan SBAS. Nah, observation star ini itu waktu record pertama, kemudian observation end ini waktu stop recordnya. Nah, kemudian kalau udah, ini kan udah muncul koordinat, ini bisa kalian catat, catat dulu. Ini gue silang ya. Nah, kemudian untuk melihat apa ya, residual kesalahan segala macam, itu bisa kalian klik di sini, di bulat ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya harusnya. Nah, kalian klik aja. Nah, di sini eh, kalian bisa ngelihat data kalian itu bagus apa enggaknya. Nah, ini kan ada satelit visibilitas. Nah, satelit visibilitas itu apa ya? Occupation view, data pengamatan satelit kalian. Data pengamatan satelit yang receiver yang bagus itu dia nggak keputus-putus, keputus-putus kayak gini nih. Ini G15 berarti satelit G15-nya bagus. Kemudian untuk G13-nya jelek nih karena dia putus-putus. Nah, yang bikin data kalian jelek itu bisa jadi karena keputus-putus gini nih. Jadi satelitnya si receiver itu stop kayak nggak ngerekam data di jam berapa nih ini jamnya nih. Bisa kalian pakai ini, kalian geser aja. Nah, kalian geser aja di jam 3.45 dong. Ini bisa kalian lihat di bawah nih ya. Di 3.45 jam 3.45 lewat 11 detik si satelit itu nggak ngerekam data sama sekali. Itu untuk satelit visibilitas ya. Nah, kemudian kita masuk ke Skyplot. Nah, Skyplot ini apa ya? Kayak sebaran satelit-satelit yang direkam sama si receiver. Nah, bagusnya itu untuk Skyplot ini satelit itu tersebar merata gitu di satelit plot ini, Skyplot ini. Nah, kemudian ini bisa kalian atur juga L1, L2-nya. Nih, kalau melihat datanya di sini bisa juga. Kemudian kita masuk ke DOP atau NSAT ya. Nah, di sini ada 4 data. Ini gue matiin dulu ya. Masih kelihatan nggak serving gue? Kedengeran nggak suara gue? Bang. Aman Nah, Bang, aman. oke. Sini gue jelasin ya. Di sini di alt ini bisa kalian satu-satu ngeliatnya. Ini kan masih semua ya. Ini bisa kalian pilih NSAT. Nah, NSAT ini itu tuh apa ya? Jumlah satelit yang direkam sama si receiver gitu. Bisa kalian lihat di sini. Ini kalian kalau melihatnya show track point. Ini kalian bisa mundurin ya. Mundur majuin. Dia bakal kelihatannya di sini nih. Berarti di jam 3.46 itu si receiver ngerekam 8 satelit gitu. Di GDOP-nya 2,0. Nah, kemudian kita masuk ke GDOP. Ini gua jelasnya ya, GDOP itu Geometric Dilution of Precision. Jadi GDOP itu nilai ukuran kesalahan dalam apa ya? Posisi relatif antara satelit sama si receiver gitu. Nah, Bang, gimana sih Bang nilai yang baik untuk GDOP, PDOP, VDOP? Nah, nilai yang baik itu tuh semakin rendah data kalian, semakin rendah nilai DOP-nya, itu maka data kalian semakin baik gitu, akurasinya semakin tinggi. Itu kalau setahu gue. Nah, kemudian untuk PDOP,
Ini bisa kalian lihat ya, kalian zoom-zoom aja. Nah, untuk P2P ini itu tuh positioning delusion of precision. Nah, jadi apa sih Bang P2P ini? P2P itu kayak eh ukuran kesalahan dari posisi itu dalam bentuk tiga dimensi gitu. Intinya ukuran kesalahan yang gambarin penentuan posisi secara tiga dimensi atau secara keseluruhan lah EGZ. Itu untuk P2P ya. Nah, untuk HDOP masih kelihatan kan screen gua? Kelihatan lah ya. Untuk HDOP itu tuh horizontal delusion of precision itu tuh ukuran nilai kesalahan posisi dalam posisi horizontal gitu. Untuk VDOP, nah bedanya HDOP VDOP ini sebenarnya sama aja, cuman kalau HDOP itu tuh horizontal delusion of precision, jadi kesalahan yang ngegambarin kesalahan dalam posisi horizontal. Kemudian untuk VDOP itu tuh vertical delusion of precision, jadi kesalahannya digambarin apa ya, kesalahan dalam ukuran posisi vertikal lah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Kalau nggak, gua lanjut nih. Oke, nggak ada ya? Oke, gitu ya mungkin ya penjelasan untuk ini bisa kalian lihat juga scenario-nya, ini efek multipath-nya. Nah, oke. Kemudian untuk ini ngeplot ya itu bisa kalian klik di 2KML ini. Itu kalau kalian mau langsung ke ini ya, ke Google Earth ya. Nah, kemudian di sini untuk yang atas ini itu tuh data pos kalian .post. Kemudian yang bawah ini data KMZ kalian. Nah, ini bisa kalian atur-atur warnanya, point color-nya. Nah, ini kalian langsung convert aja. Kemudian kalian buka di data kalian tadi. Nah, nah, ini kan muncul ya log 02650. Kalian buka aja. Nah, dia langsung ke plot di Google Earth gitu. Sabar. Nah, ini kalau kalian mau, ini kan kalian nggak bisa ngeliat secara langsung ya. Ini kalian buka yang log 02650.kml. Itu kalian buka di rover position. Kalian klik kali. Nah, ini data kalian nih. Kita R3. Kemudian reference position ya itu pakai Coursera ya. Nah, di sini. Sampai sini paham nggak untuk ngolah data pakai open source di Articulate? Ngolah data static absolute di ini di Articulate. Aman bang. Aman. Serius aman. Coba gue tanya ya. Siapa? Anak TRA nih. Bukori ada nggak Bukori? Ada Bukori nggak? Ada bang, ada bang. P2P itu apa Bukori? Apa bang? PDOP itu apa? Position delusion of precision. Apa tuh? Itu kan kepanjangannya. Penjelasannya apa Bukori?
Apa bang? Mas Bas, putus-putus. Bohong lu nih, aduh, nggak perhatian ya lu, Bukhari. Ya udah nggak apa-apa lah. Gua lanjut ya, sampai sini ada paham semua kan? Paham lah ya. Jadi nanti kalau ditanya, kalau kalian udah kerja atau ditanya siapapun itu, jangan sampai nggak tahu, kan udah diajarin ya. Oke, di sini gua ngelanjutin ya untuk kali. Nah, itu kan tadi gua ngejelasin untuk pengolahan data statik ya, statik absolut. Nah, di sini gua bakal ngejelasin gimana pengolahan data kinematik. Karena kan ada metode statik, ada metode kinematik ya dalam pengukuran GNSS. Jadi untuk pengolahan data kinematik ini udah gua siapin ya data kinematik stop and go. Ini ada data Remax-nya. Ntar ya gue minum dulu. Oke, gue lanjutin ya. Nah, untuk pengolahan data kinematik, ini kan ada data kinematika. Cuman di kinematik ini ngolahnya nggak pakai nggak pakai base ya. Ini kalian bisa setting dulu di option, kemudian masuk ke setting satu, positioning modenya itu cuma diganti ke kinematik aja. Nah, kemudian untuk set output setting ya, output settingnya itu udah keatur sendiri di solution for set mode-nya langsung ke default. Kemudian kalau udah kalian langsung oke aja. Untuk yang parameter-parameter lain itu terserah kalian parameternya mau kayak mana. Ini yang tadi gua jelasin di pengolahan absolut ya. Kalau udah kalian langsung oke aja. Sabar dulu. Duh, ntar ya. Nah, kinematik ini pakai base ya karena gua kemarin ngukurnya nggak pakai base. Tapi kalian nanti untuk pengukuran kinematik tuh pakai base ya setahu gua. Nah, karena kemarin gua nggak pakai base, itu gua pilih single aja. Cuman, nah itu nanti bakal diajarin di praktikum minggu 9 ya kalau nggak salah. Ya praktikum minggu 9 atau minggu 10 gitu. Nah ini gua kalau nggak salah ngukur GKU Labtek 2 ya kalau nggak salah, Labtek 2. Cuman metode stop and go ini untuk di zaman sekarang itu udah nggak kepake lagi. Nah, untuk data koordinatnya, ini kalian langsung ke view aja, ke view. Nah, ini kan ada banyak data ya, ada banyak banget nih datanya. Ini kalian copy aja, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kalian buka Notepad. Nah, kemudian ntar ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian save, kalian file save. Salah cok. Kalau udah, kalian masuk ke download, kemudian ke tes aja ini, kalian buka lagi. Ini udah ada. Kalian masuk ke Excel. Nah, kemudian kalau udah masuk ke Excel, itu kalian open aja datanya. Open, kemudian browse, kemudian ke download. Itu kalian masukin data yang kalian save tadi. Tes aja. Nah, kalian open.
Nah, ini kan ada data kalian ya, data pengukuran kinema tadi. Share screen gue masih kelihatan nggak? Masih, Bang. Bang. Gue lanjut ya. Untuk ininya bisa kalian pilih delimited atau fixed width. Kalau gue fixed delimited ya. Next. Nah, kemudian di sini, di other, kalian pilih tergantung ininya ya. Ini kan untuk pembatasnya itu pakai titik 2 ya. Itu kalian langsung aja titik 2. Nah, kalau udah kayak gini kalian next saja. Next saja. Kemudian untuk ini kan masih general ya, tipe datanya, tipe teksnya. Ini kalian ubah ke teks dulu semuanya. Bisa semuanya aja, bisa semuanya. Ataupun cuma data latitude, longitude, atau height-nya gitu. Nah, biasanya gue cuman ngubah teksnya di latitude, longitude, sama data height. Nah, kemudian di general ini kalian ubah ke teks. Mungkin kelas lain udah diajarin ya sama Asroknya. Kemudian setelah itu kalian finish. Nah, ini kan datanya udah ada latitude, longitude, sama height-nya. Yang data lain itu bisa kalian hapus saja, kalian delete. Cara delete-nya tuh kalian klik di atas ini, di ABC. Kalian klik kanan, terus delete. Nah, kemudian untuk data lain yang nggak perlu kalian pakai ini, itu bisa kalian delete juga. Klik kanan, delete. Nah, yang ini bisa kalian delete juga. Karena kalian cuma butuh data X, Y, Z-nya aja ya, delete. Nah, kemudian ini kalian Ctrl A. Ctrl A, kalau udah Ctrl A ini dimundurin dikit ke bawah. Nah, kalau udah gini, kalian namain X, Y, Z. Kalian di headernya kalian kasih format penamaan lah. Kemudian kalau udah kalian bisa kalian save as. Save as. Kalian browse. Kemudian ke download. Ini bisa kalian namain apa aja lah. Koordinat. Sorry ya, tadi keluar gua. Masih kelihatan nggak share screen gua? Kelihatan Nah, bang. kelihatan belum? Oke, gua masuk Excel lagi. Ini bisa kalian ubah namanya, basing lah, koordinat misal. Kemudian save as type-nya itu kalian ubah ke CSV, delimited ini. Nah, kalau udah langsung kalian tes aja. Tes aja. Langsung kalian save aja. Ini kan udah kalian buat ya data CSV-nya. Itu kalian bisa masuk ke ArcGIS. ArcGIS. Nah, kalau udah buka ArcGIS, itu kalian masukin data koordinatnya. Biar lebih mudah, kalian nggak connect to folder atau apapun lagi. Itu kalian bisa file, terus kemudian add data, kemudian add XY data buat input koordinatnya. Kemudian di sini, itu kalian buka folder yang kalian itu. Kemudian kalian cari nih data yang udah kalian save tadi. Misal data yang gua save tadi koordinat ya, ini ya, koordinat. Kemudian add, kalau udah. Kemudian ini kalian isi X field, Y field, sama Z field-nya.
untuk koordinat itu kalian pakai yang WGS 1984 aja, yang default dari ArcGIS-nya. Kemudian klik OK. Kemudian kalau udah kalian setting semua, itu kalian OK aja langsung OK lagi. Nah, dia bakal muncul kayak gini nih. Ini kayaknya gue salah data ya. Ntar ya. Enggak ding. Nah, kalau udah ini kan udah muncul ya titik-titiknya. Titik koordinat yang kalian olah data tadi. Nah, kemudian untuk ngebuat lainnya itu bisa kalian search toolnya di search ini atau bisa kalian Control F. Nah, kemudian di sini kalian bisa cari tools yang namanya point to line. Nah, kalau udah kalian masuk ke point to line data management. Nah, kemudian untuk koordinat.csv-nya itu bisa kalian drag aja langsung dari sini ke input input feature. Nah, kalau udah outputnya bisa kalian taruh di mana, cuman di sini gua pakai yang default dari ArcGIS-nya aja. Ini bisa kalian pilih lah. Nah, kalau udah itu kalian okein aja. Tunggu toolsnya selesai, pekerjaannya selesai. Nah, ini kan masih nggak kelihatan ya data titiknya. Nah, ini bisa kalian matiin aja yang koordinat.csv-nya. Nah, ini pengukuran data kinematik stop and go. Kenapa nggak dipakai lagi? Karena udah nggak ini lagi ya, udah nggak relevan karena pengukuran kita kalau pakai stop and go ini menurut gua kurang teliti ya, karena nggak apa sih namanya sesuai sama nggak geomatika banget lah yang harus teliti. Makanya stop and go ini udah nggak kepake lagi gitu. Cuman di sini kalian bisa analisis nanti di pembahasan itu kenapa ada titik-titik yang melenceng nih kayak gini nih. Harusnya kan dia lurus yang ngebentuk gedung gitu. Nah, kenapa titik-titik ini bisa mental itu bisa kalian analisis. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Tidak ada, Bang. Ya, kalau nggak ada, gua lanjut ya. Nah, itu untuk pengolahan data ini ya, data apa sih namanya? Data statik sama data kinematik untuk software open source Artecalib. Nah, setelah ini kalau kalian mau tanyain bisa kalian tanyain ke gua atau langsung ke grup ya untuk pengolahannya. Oke, gua lanjutin untuk pengolahan data ini ya, data eh pakai software Pride PBB. Ini gua silang dulu. Oke, yang pertama itu bisa kalian buka dulu softwarenya Pride PWP AR ini. Kemudian di sini tampilan atau menu utama dari software Pride-nya. Nah, di sini di Renex Dir
Itu bisa kalian klik di sini, langsung open dari sini, ataupun bisa dari file, kemudian open Renex Dir. Nah, kalian klik aja, kemudian kalian masuk ke data yang kalian udah siapin. Nah, di sini kan gua udah nyiapin data ini ya. Mana tadi? Ini ya data sugarnya, data Sumatera GPS Array. Itu data sugar ini biasanya dipakai untuk analisis deformasi ya, untuk penelitian biasanya. Nah, ini gua lanjut. Ini kalian masukin data praktikum kalian, data Sumatera GPS Array atau sugar. Nah, kalau udah gini ini kan masuk datanya itu ada data Renex, ada data observation sama data navigation di dalam ini. Nah, kemudian kalau udah itu kalian masuk ke ini tadi ya, data observation Renex kalian. Itu kemudian select folder. Nah, kemudian itu kan ada data ada dua data Renex observation ya. Itu bisa kalian pakai yang ABGS, stasiun ABGS atau stasiun Tiku. Nah, di sini gue coba pakai semua datanya. Cuman kekurangan dari software Pride ini itu tuh dia harus pakai ngolahnya pakai jaringan internet, itu yang pertama. Yang kedua, itu tuh kadang data parameter-parameter yang di-download oleh Pride PVP ini dia nggak ada datanya. Nah, biasanya juga sering gagal lah, sering violet pas pengolahan data gitu. Selanjutnya kalau kalian udah masukin parameter Linux observation ya, itu kalian masuk ke option dulu. Nah, di option ini kalian bisa apa ya? Bisa eh, ngatur-ngatur parameter yang pengen kalian dapetin, kalian pakai gitu. Sama kayak RTK lib tadi. Nah, kayak positioning modenya kalian pakai statik atau kinematik. Nah, di sini gua pakai kinematik ya. Kemudian untuk interval pengamatannya kalian bisa pakai 1, 2, 5, 10, 15 sampai 30. Di sini gua pakai yang 30 detik aja interval pengamatan. Untuk streak editing ya saja. Kemudian untuk satelit system di sini kalian mau offin yang mana aja atau kalian mau pakai yang mana aja itu bisa kalian unchecklist atau checklist di sini di satelit system. Kemudian masuk ke produk. Nah, produk ini kalau data sugarnya itu atau data eh, pengamatan itu di bawah tahun 2020 itu dia harus ngedownload manual satelit orbit, satelit clock, ARP ini di pokoknya parameter-parameter satelit lah gitu. Cuman kalau datanya itu di atas tahun 2020 itu dia si software ini otomatis ngedownload datanya itu secara otomatis gitu langsung dari webnya. Nah, ini kalian masuk ke default aja. Kemudian ini nggak perlu ya. Nah, cuman kalau ini kan gua pakai data 2020 ya, jadi gua default aja. Kemudian untuk atmosfer, nah di dua in the order ionosphere correction ini kalian bisa yes. Kemudian untuk ambiguitas ini kalian setting-setting bebas lah. Cuman di ambiguitas cut off ini dia tuh sama aja kayak elevation mask. Jadi dia nge-cut off sinyal-sinyal satelit yang di bawah derajat ini nih, 15 derajat. Sama kayak elevation mask yang udah gua jelasin tadi. Ini bisa kalian setting-setting, stationnya juga ini koordinat pendekatan EKZ-nya. Kalau udah kalian setting semua itu kalian down aja. Nah, kalau udah kalian execute aja. Cuman di sini kurangnya software Pride ya, itu eh, pengolahannya sering gagal gitu dan menurut gua lama. Kalian execute aja, tinggal kalian tunggu. Sambil nunggu ada yang mau ditanya dulu nggak?
bisa Mas. Nah, kalau udah gini kalian tunggu sampai apa ya? Execute-nya ini hijau. Ini masih pengolahan data ya, sampai down semua. Kalau pakai code kemarin ini Mas ngambil, gua coba bisa juga. Tapi kadang ya sering gagal, tergantung metodenya juga. Yang paling sering gagal itu statik sih. Karena ini kan deformasi ya, jadi pengolahan datanya pakai kinematik biasanya Mas Nabil. Oke Ini Mas. agak lama ya pengolahan. Yang mana Rahma? Emang sering error dia. Oh ya, gua mau bilang juga pengolahannya tergantung sinyal juga. Karena dia ngedownload data parameter-parameter satelit atau orbit tadi secara manual gitu. Nah, ini kan final udah berarti datanya tuh udah keolah. Nah, kalau kalian mau ngelihat apa ya datanya, apa kesalahan-kesalahan segala macam, itu kalian bisa masuk ke plot, kemudian ke plot figure. Nah, ini kan ada respect sama ZTDPet. Nah, kalian langsung import aja karena setelah pengolahan data ini selesai, itu tuh ada file-file baru yang bakal muncul di ini file folder kalian gitu. Kalian langsung aja importin. Nah, di Sugar ini yang Sumatera GPS arah ini kan ada 3 data ya. Dia bakal masuk ke 2022. Nah, 025. Kemudian dia ada nih, dia tadi pakai all ya kalau nggak salah ya. Nah, ini filenya itu bisa kalian pokoknya data Rinex yang kalian olah di ini tadi di Rinex Dir tadi itu bakal muncul di sini semua. Di sini gua coba yang ABGS dulu ya, stasiun ABGS kalian open, kemudian import residualnya kalian open juga ABGS, kemudian ZTD-nya kalian open juga. Kalian bisa open satu-satu sih sebenarnya. Cuman di sini gua langsung open semua. Nah, di sini bakal muncul ya nilai-nilai errornya itu 1,51. Duh, coba. Nah, ini kalau kalian mau analisis deformasi ya, ini bisa kalian pakai software Pride dan residual elevation-nya ini kode fase residual, kemudian pseudo rank-nya, kemudian elevation-nya, itu bisa kalian lihat di sini. Kemudian satelit tracking. Nah, satelit tracking. Data tracking-nya tuh dia kayak gini, banyak banget dah. Kemudian untuk DOP itu udah gue jelasin ya tadi, delusion of precision. Ini positioning delusion of precision-nya bisa kalian lihat di sini. Tuh semakin tinggi nilai kalian, nilai DOP-nya itu semakin buruk data kalian. Kalau semakin rendah itu semakin baik atau akurasinya semakin tinggi. Udah gue jelasin tadi ya dia di awal ya, pas pengolahan area kali
Kemudian untuk Skyview ini satelitnya yang bagus itu dia tersebar merata, udah gue bilang tadi. Jadi ini udah termasuk bagus lah ya. Sebaran satelit yang terekam oleh si receiver-nya. Kemudian untuk ZTD ini dia tuh panjangnya Zenith Total Delay itu tuh apa ya, penundaan total yang dialami oleh sinyal GNSS yang disebabkan oleh atmosfer kalau nggak salah untuk ZTD ya, Zenith Total Delay. Kemudian untuk ZWD itu tuh Zenith Wait Delay itu tuh penundaan total yang disebabkan oleh kelembapan di atmosfer. Kalau untuk ZWD ya, ini nilainya, ini jamnya bisa kalian lihat. Kemudian untuk ZDD atau Zenith Hydrostatic Delay ya kalau nggak salah. Ini bisa kalian kalau apa ya untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa kalian di Google ya. Ini penjelasan dari gua aja. Jadi ini semuanya itu kalian bisa lihat dipakai ini ya. Pakai ini nilainya. Misal nih untuk kita lihat di DOP aja. DOP. Nah, ini misal PDOP-nya di jam di ini tahun ya 2002 bulan 1 tanggal 25 kemudian jam 1.32 itu nilai DOP-nya 211. Kemudian untuk ini bisa kalian pakai inilah tools yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk pengolahan ini, pengolahan apa ya? Pride. Ada yang mau ditanya dulu? Ya, kenapa Mas Adi? Izin Mas, itu coba yang Rahma Mahrian itu katanya Bang, ini emang lama ya Bang? Terus nggak muncul, itu udah aman belum ya Rahma? Coba Coba Bang. Rahma, mana Rahma? Udah bang, udah. Oke, Kenapa? Udah man. coba share screen Rahma, coba berhasil nggak? Coba. Iya bang. Nah, tunggu aja. Tapi biasanya kadang nggak sering gagal juga sama di ini ya. Tergantung sinyal. Banyak sih parameter-parameter yang apa ya, yang mempengaruhi pengolahan pride ini. Cuman pride ini bakal kepake banget lah kalau menurut gua kalau kalian apa ya, penelitian kalian itu tentang gempa bumi atau deformasi segala macam lah. Oke, Nah, jadi aman ya Rahma ya? Oke, itu tunggu aja Mas sampai selesai Bang. prosesnya. Oke, lanjut Bang Haikal. nah untuk download data sugarnya itu tuh bisa kalian pakai apa ya, FileZilla. Cuman di sini kemarin itu gua nyoba pakai FileZilla itu eh, hostnya itu nggak ngerespon, jadi nggak dapat username, port sama segala macam lah. Jadi belum bisa di-download lah. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bang, tadi bisa ulang nggak bang? Yang pas udah muncul semua, terus tadi abang nampilin titik-titik tadi, itu ketinggalan bang. Kenapa? Kenapa Rahma? Pas bagian tadi yang udah keluar ininya kan bang, nah yang sesudahnya tadi itu ketinggalan bang, itu tekan apa bang? Oh, oke.
Nih, ini kan misal udah semua ya, sabar. Udah semua ya, ini, apa namanya tuh, pengolahan data kalian. Kemudian kalian tuh ke plot, kemudian plot figure. Nah, di sini kan ada kinpad, respad, sama ztdpad. Kalau kalian pengolahan statik, dia nggak bakal muncul kin, res, sama ztd-nya. Dia cuman muncul apa ya kemarin ya? Cuma muncul nilai DOP sama sky view-nya kalau nggak salah. Kalau statik ya, pengolahan statik. Nah, untuk kalian import data kinnya itu kalian langsung import kin ini. Nah, di data kalian, folder yang kalian ada Remax-nya tadi, dia bakal ngebuat 3 folder ini kalau kalian berhasil ya, pengolahan kalian berhasil. Nah, itu data kin, res, sama ztd-nya bakal masuk ke folder 2022 di 025. Nah, ini udah ada 2 data ya, karena stasiun yang gua apa ya, gua olah tadi cuma 2 ya, stasiun ABGS sama Tiku. Nah, ini kalian bisa masukin yang misal kalian mau ngelihat apa ya, kualitas pengamatan di stasiun ABGS. Nah, ini kalian klik, ABGS-nya open. Nah, begitu juga sama respad sama ztdpad-nya, itu kalian bisa import res 2022 025 ke ABGS, sama aja. Nah, dia bakal muncul semuanya tuh, parameter-parameter segala macamnya. Nah, ABGS open. Ya itu doang sih untuk pengolahan thread ya. Cuman sebenarnya ini nih ada lanjutan apa ya, lanjutan tutorialnya itu tuh buat ngedapetin koordinat toposentriknya buat dianalisis. Cuma nanti paling kalian mau dibuatin video tutor nggak buat ini? Mau. Boleh, Bang. Boleh, Boleh, Bang. Bang. Boleh sih, Bang. Asik sih. Oke, paling nanti kita orang buatin video tutornya, asrok-asrok buatin video tutornya. Nanti kalau udah kelar Bang. bisa Pelan-pelan ya, Bang, di kami videonya, share. Bang. Sorry ya, kecepatan ya gua apa ya, nutorinnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya? Gak ada yang ditanya ya? Paling paling Oh, dari terkait saya cukup, laporan aja, Bang. Oh, cukup ya. Oke, gua di sini mau nambahin ya buat ngelihat data koordinatnya. Data koordinatnya. File isiannya. Di sini kan ada ini ya, data-data kin segala macam ya. Itu kalian bisa masuk ke kin. Misal gua mau lihat di stasiun ABGS ya. Kalian bisa klik klik kanan, kemudian edit with notepad. Nah, ini koordinat EQZ-nya juga bakal muncul. SOD ini kayak interval pengamatan mungkin ya. Di 30 detik, 60 detik, 90. Berarti interval pengamatannya 30 detik. Ini koordinat EQZ-nya. Ini latitude longitude. Cuman kayaknya ini masih lokal ya kayaknya ya, karena masih 0,22 latitude. Cuman nanti kalian coba aja buat praktikum, kalian coba olah datanya dulu. Cuman nanti kemungkinan kalau misal nih kalian mau nyoba ngolah data pakai stasiun Corsitera, misal kemudian gagal. Kalau kemarin sih gua ini ya berhasil. Cuman nggak tahu gua lagi hoki aja pakai mana. Cuman kalau emang bener nggak bisa itu kalian pakai contoh data yang kita orang kirim aja gitu, yang asprak-asprak kirim. Sampai sini paham nggak?
Paham ya? Mas Adi untuk laporan gimana Mas Adi kira-kira? Apa aja nih yang perlu dimasukin? Mas Adi atau Oh, Mas Rangga? iya Mas, Mas mungkin Adi, apa tuh? mungkin mungkin itu nanti dianalisis aja Mas. Yang itu kan ada yang intervalnya 30 kan. Nah, coba dari interval yang ada itu dilakuin semua. Nanti kita lihat perbedaannya Mas. Gimana Mas? Boleh tuh untuk ini ya, laporan ya? Untuk ya untuk pride-nya ya. Oke, boleh. Nanti bakal Nanti untuk mungkin ya lanjut nanti Mas Adi. untuk pastinya nanti dikasih tahu ke grup aja, suruh ngapain aja ya, teman-teman. Nanti dibilangin sama staff masing-masing lah ya mungkin ya. Oke, Dijelasin siap. lagi. Oke, mungkin untuk praktikum minggu 7 mungkin segini dulu ya. Tapi anak RA jangan dulu keluar ya. Kita ngomongin terkait laporan sama inilah. Misal ada kendala ya, jangan keluar dulu. Untuk kelas B sama kelas C, kalau ada yang mau ditanya, itu bisa kalian tanyain ke Asprag kalian masing-masing atau tanya gua atau lah kalian basing lah. Nah ini Mas Adi ada absen nggak kelas RC? Enggak, RC udah aman kemarin absennya. Yang kita pagi-pagi itu loh. Aman kan? Apa namanya? Jadi nggak absen lagi ya. Oke. Hmm, bisa kalian tanya di grup atau apa ya? Kalau gua kelupaan atau kami kelupaan buat video tutornya bisa kalian ini ya, bisa kalian pasti bisa kalian omongin di grup besar ya atau kalian misal pokoknya gua sering kelupaan jujur aja jadi tolong diingetin aja kalau kalian buat minta tutornya video tutornya mungkin segitu dulu aja untuk kelas RA jangan dulu keluar ya untuk kelas lain boleh keluar gue minta maaf kalau ada absen lagi kemarin di bos. Oh iya untuk ini ya apa namanya itu sabar di kalau gue ada salah kata untuk praktikum ini gue minta maaf ya untuk kelas RB, RC ataupun RA. Kalau penjelasan gue kurang juga gue minta maaf. Tapi ke depannya untuk selanjutnya bisa kalian tanyain lagi aja, bisa chat pribadi atau di grup aja sih enaknya langsung gitu. Oke, makasih semuanya. Boleh live sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk